Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Berjumpa kembali dengan saya, channel Al Husain. Curhatan saya kali ini semoga bisa menjadi pil penawar kesejukan, kegundahan hati, ingin menyampaikan sebuah kebenaran untuk atau bagi ulama yang menduduki tingkat teratas ya di negara kita dalam dunia per-YouTuban, yang dijadikan sumber penenang ketika terjadi konflik dalam permasalahan agama. Siapa itu? Pastinya kita sudah tahu siapa mereka. Mereka adalah Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah memberikan mereka umur yang panjang dalam kebaikan-kebaikan. Pembicaraan tentang perselisihan, perang pemikiran terhadap gerakan dakwah Salafi yang digelari Wahabi sepertinya untuk sejenak di masa-masa ini telah diistirahatkan Allah Ta'ala. Karena Allah lah Tuhan kita semua, yang mengatur ciptaannya, yang memelihara isinya, baik di langit maupun di bumi. Tapi apakah perselisihan ini akan bisa kembali lagi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui. Hanya Allah lah yang membolak-balikkan hati. Dan juga hanya Allah yang mampu membolak-balikkan keadaan manusia, siapapun itu, baik dia orang muslim maupun orang kafir. Jika kita cermati semakin mendalam hingga saat ini, perang pemikiran internal Asy'ariyah, baik itu Asy'ariyah Nusantaraiyah dan Asy'ariyah Ba'alawiyah, sepertinya semakin lama hingga saat ini memunculkan atau menampakkan sebuah babak baru, sebuah babak yang akan menentukan peradaban Asy'ariyah yang mana yang bakal ditelan peradaban di dunia digital ini, di dunia internet ini, di dunia maya ini. Karena jelas ya, jika kita pahami di antara mereka berkaitan fikih-fikih mereka, meskipun orientasi mereka adalah bermazhab Syafi'i yang melahirkan Syafi'iyah baru, tidak bisa dipungkiri bahwa Syafi'iyah beragama dengan metode mazhab ini bukan rahasia umum lagi. Jika emang terjadi
perpecahan-perpecahan di dalam aliran-aliran mazhab. Jika kita membaca sebuah artikel-artikel yang ditulis oleh universitas-universitas yang tersebar banyak itu di dalam internet, kita akan tahu bahwa setiap mazhab itu melahirkan pengikut-pengikut baru, atau istilahnya contohnya Syafi'iyah melahirkan Syafi'iyah baru, Malikiyah melahirkan Malikiyah baru, Hambaliyah melahirkan Hambaliyah baru, dan Hanafiyah melahirkan Hanafiyah baru. Muncul aliran-aliran di kalangan mazhab itu memang sudah ada ya, kalau kita baca-baca dari dulu memang seperti itu. Tapi yang saya pahami dan yang saya akan angkat dalam pembicaraan ini bukan berkaitan tentang aliran-aliran di dalam mazhab, tapi saya lebih dalam pembicaraan di mana posisi Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad untuk meredam konflik ini. Saya sih sebagai pengamat ya gerakan dakwah, baik itu dakwah non muslim maupun muslim, nggak bisa dibayangkan juga ya kegelisahan beliau, karena ini termasuk tantangan mereka berdua ya, sebagai andalan dua tanduk dai di dalam internalnya untuk menemukan atau menyatukan ide perdamaian agar kalangan mereka ini bisa bersatu, damai, dan bisa bersatu kembali, berdamai kembali untuk ya mungkin melawan dakwah seperti dakwah yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Salafi yang digelari Wahabi. Sepertinya ini memang ujian tersulit bagi mereka berdua ya, sebagai dua tanduk andalan mayoritas umat Islam, baik dari kalangan tua, muda, dari kelas atas, menengah maupun ke bawah. Pembicaraan saya sekali ini pembicaraan saya sebagai seorang muslim yang berusaha objektif menyikapi tentang Asy'ariyah Ba'alawiyah dan Asy'ariyah Nusantariyah. Tetapi jika lebih ke dalam lagi ya, lebih kritis lagi, di sini saya akan berbicara kembali berkaitan saya sebagai seorang Salafi yang digelari Wahabi. Saya cukup heran ya, saya berbicaranya sebagai seorang Salafi ya. Saya cukup heran ya, mengapa sih orang secerdas Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad tidak pernah sekalipun menyampaikan di ruang terbuka ceramah-ceramahnya mentahdzir atau membantah pernyataan-pernyataan ajaran-ajaran Ba'alawi seperti yang tersebar di seluruh
video-video satu pun. Saya heran kecemburuan mereka berdua ini di mana. Apa enggak sayang sama umat? Seperti perkataan-perkataan mereka khurafat mereka yang jelas-jelas itu khurafat. Mereka itu pasti tahu. Tidak mungkin beliau ini tidak tahu. Seperti keberanian mereka yang mengatakan Imam Faqih Al-Muqaddam, leluhur mereka yang sangat luar biasa, mengatakan dengan berani ya bahwa Faqih Al-Muqaddam itu Mi'raj, menemui Allah dalam satu malam sebanyak 70 kali. Sementara kalau kita baca Rasul seumur hidup cuma 1 kali. Itu sungguh amat merendahkan Rasulullah SAW. Apakah apakah Ustadz Adi Hidayat, apakah Ustadz Abdul Somad tidak tersentuh di dalam hatinya? Tidak ada kecemburuan untuk mentahdir, membantah perkataan-perkataan seperti itu. Karena ini depan umum. Jika di depan umum, ya Ustadz, antum harus menyampaikan di depan umum. Karena antum itu 2 tanduk yang menjadi pegangan, yang banyak rujukan-rujukan pemikiran kalian ini dijadikan sebuah solusi. Kemudian berkaitan tentang perkataan mereka lagi yang astagfirullahaladzim, yang amat memilukan hati sebagai seorang yang punya hati ya, sebagai manusia yang amat cinta dengan agama nabinya, sampai-sampai ada orang dari kalangan mereka, leluhur mereka, kaum Ba'alawi, yang mampu memadamkan api neraka jahanam dengan tangannya, bahkan dengan kelingkingnya. Kesombongan, sungguh kesombongan. Di manakah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad? Apalagi jika ditambah lagi perkataan-perkataan mereka yang mengatakan bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim, Indonesia adalah milik Aula Tarim, di mana Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, jiwa NKRI-mu, wahai UAS dan UAH. Kemudian tentang pemalsuan makam, kemudian tentang pembelokan tokoh-tokoh, dan masih banyak lagi ajaran-ajaran, cerita yang dibuat-buat, khurafat Asy'ariyah, Ba'alawiyah yang membius umat, yang apabila kita cari di medsos itu sungguh amat menyakitkan hati kita sebagai seorang muslim yang ingin memurnikan ajaran-ajaran Nabi kita. Wahai Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat, jika antum ingin mempertahankan atau membela nasab mereka, itu pilihan antum. Tapi ingat, antum adalah da'i yang banyak digunakan rujukan umat, pemikiran-pemikirannya. Tampillah ke depan di ceramah-ceramah, tahdzirlah ajaran-ajaran pembiusan umat melalui khurafat kaum Ba'alawi. Karena usia kita semua semakin bertambah, kematian semakin dekat. Tidak malukah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalian membawa hati yang sakit,
yaitu tidak ada rasa cemburu berkaitan agama Nabi kita, kesucian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kehebatan mukjizat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah dipermalukan dan direndahkan oleh kaum Ba'alawi melalui khurafat-khurafatnya. Jadilah mujaddid di kalangan Asy'ariyah untuk memurnikan kembali ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa menjadi pil penawar atau ekstrakurikuler bagi Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat hafizahullah ta'ala. Semoga ini mampu membuka hati beliau untuk memperbaharui, memurnikan kembali ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan Asy'ariyah Ba'alawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.